dari dilihat dari bagaimana cara seorang guru memilih ketua kelas dengan suara terbanyak benar, dan itu penting dalam pengelolaan kelas. Setuju, ada tambahan? Dan itu suatu tujuan seorang guru atau seorang wali kelas dalam membimbing atau membina bagaimana cara supaya proses belajar mengajar itu Oke, terima kasih ya, Lestari ya. Lanjut. Mana nulisan tadi? Iya, Minir. Lanjut nulisan. Tadi sudah bagus ya, ada guru di depan mengajar. Kemudian bagaimana? Kemudian ada seorang siswa toki-toki meja di belakang. Iya. Main-main di belakang, itu harus jaga, kasih tahu dengan ini kata-kata yang ini. Yang bagaimana? Yang baik. Oke. Setuju? Ada tambahan? Ya, itu saja, Minir. Terima kasih. Ya, sama-sama nulisan. Celtia lagi. Ya, benar. Ketika memberikan penguatan verbal, bagaimana cara yang baiknya, Celtia? Penguatan verbal. Ya. Contohnya yaitu guru lebih contohnya yaitu memberikan penguatan verbal itu, contohnya guru lebih menguasai materi untuk memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Ada lagi? Agar supaya peserta didiknya lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Oke, terima kasih ya, Celtia. Lanjut, siapa lagi? Benar. Karnius. Benar. Ya, pertanyaannya sama. Itu kan kalau kita memberikan penguatan ke siswa itu ada dua, verbal dan non-verbal. Yang verbal itu seperti apa, Karnius? Non-verbal itu merupakan guru memberikan pemahaman kepada siswa, itu tidak menggunakan tindakan ataupun menggunakan sebuah kata-kata. Contohnya, dalam memberikan penguatan itu kepada siswa, guru memberikan suatu bimbingan kepada siswa, ataupun memberikan suatu pemahaman atau ada materi ataupun pembahasan yang tidak siswa ataupun siswa tersebut diketahui. Begitu, Mer. Ada tambahan lagi? Itu Jo? Itu Jo, Mer. Oke, terima kasih ya. Lanjut, Martina Keres. Ya, Mer. Masih pertanyaan yang sama. Ya, penguatan verbal. Apa itu pertanyaan? Penguatan yang melalui peralatan. Lanjut, apa lagi? Peralatan atau benda agar siswa lebih memahami dengan peralatan atau benda tersebut dalam menjelaskan sesuatu. Itu. Oke. Kayaknya Martina baru bangun atau gimana ya? Enggak. Oke. Kalau non-verbal?
dengan menggunakan kata-kata. Oke. Kata-kata dibarengi dengan tindakan. Oke. Martina dia punya definisi sendiri. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Terima kasih ya, Martina. Dah, Siapa lagi? sudah benar sebelum keluar. Sudah. Kasih benar. Ya. Rodi Kiwo. Rodi, ya. Silakan. Pertanyaannya sama Rodi, yang verbal dan non-verbal. Penguatan verbal dan non-verbal itu apa? Verbal dan apa tuh? Itu terima kasih guru kasih mengajar anak sekolah siswa karya kasih arakan dengan menasihat yang baik. Kalau yang kasih materi dengan penjelasan sehingga kasih penjelasan sebagai siswa bertanya kepada guru tidak mengerti. Kalau Itu non-verbal? Non-verbal itu guru mengajar di papan tulis, mengajarkan ke siswa. Yang guru yang mengajar siswa yang main-main kasih arahan dengan baik, yang penjelasan tulis dan siswa. Terima kasih Rodi ya. Oke, siapa lagi yang belum? Silakan. Francisca, silakan. Francisca Mangar. Aktifkan mikrofonnya, Francisca. Ya, silakan. Masih sama. Benar, coba ulang soal. Yang penguatan verbal dan non-verbal itu, Francisca. Penguatan non-verbal adalah seperti merespon secara lisan seperti suatu tindakan NER. Apalagi yang verbal? Non-verbal seperti perbuatan atau tindakan, contohnya seperti mimik seperti gerakan, mimik wajah, seperti gerakan NER yang menyentuh hati siswa, tindakan-tindakan yang mimik wajah dan ya. Oke, Francisca, saya sudah dapat poinnya ya. Terima kasih. Siapa lagi? Lanjut. Putri Pareda. Coba lanjutkan, kasih contoh yang tadi. Yang verbal dan verbal mer. Iya. Kalau yang verbal lewat kata-kata, misalnya memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam belajar. Kalau non verbal lewat tindakan, misalnya menepuk bahu siswa dan mengucapkan semangat belajar, seperti itu, Mer. Oke, terima kasih Putri. Ya, Mer. Nah, jadi saya jelaskan sedikit, yang keterampilan mengelola kelas tadi itu tidak ada kaitannya dengan menata itu. Jadi bukan menata bunga, menata lemari. Yang dimaksud dengan mengelola kelas itu menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Misalnya ada yang ribut, ditegur, jangan dibiarkan. Ada yang misalnya bercanda di belakang, misalnya dipindahkan ke depan. Ya, nakal di belakang dipindahkan di baris depan. Jadi bagaimana dikelola? Atau kalau rasanya hari panas, ya misalnya ngajar sosiologinya jam 12 siang, panas itu, ya buat games. Jadi jangan sampai mereka sudah jenuh, kita tetap ngajar, mereka tidak akan dengar itu.
Nah, itu yang mengelola kelas itu. Bagaimana kita menciptakan proses belajar mengajar itu yang enak, yang tenang, yang nyaman, yang siswa itu senang menerima atau mendengar kita menjelaskan materi. Nah, jangan sampai itu semua siswanya sudah megang kepala, sudah nunduk, sudah tidur gitu. Itu berarti gurunya gagal mengelola kelas kalau siswanya sudah tidur-tiduran, sudah minta izin tiap sebentar gitu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya mengelola kelas itu bagaimana ciptakan kondisi kelas yang semangat gitu, semangat, antusias gitu ya, yang tenang, pokoknya yang itulah yang kondusif itu ya. Kemudian yang yang barusan apa ya, yang ini, yang memberikan penguatan. Nah, ini sudah bagus tadi yang dijelaskan oleh Putri Pareda. Yang verbal ya dengan kata-kata, verbal. Tadi ada juga yang mengatakan verbal itu benda, ya. Pakai definisi sendiri ya. Verbal itu kata-kata, ya seperti saya ini. Jangan tidur, jangan meribut, nah itu namanya verbal. Tolong perhatikan saya ya, nah itu kan guru begitu kan. Nah, tolong Ngoni yang di belakang, lihat saya yang di depan, jangan meribut, jangan bergelut. Gitu. Nah, itu verbal. Non verbal ya, yang seperti disampaikan Pareda tadi juga, Putri Pareda, boleh dengan sentuhan, ya, tapi harus sesuai aturan ya, jangan melecehkan dan lain-lain. Ya. Boleh dengan gerak-gerik mimik wajah, kan kalau guru marah itu kelihatan ya, kalau dia sudah menatap kita panjang gitu ya, menatap gitu, berarti mungkin dia marah kepada kita. Gitu. Bisa dilihat dari mimik wajah dan gestur tubuhnya. Nah itu, tidak harus bicara, kalau bicara verbal dia. Kalau non-verbal itu boleh dalam tindakan seperti yang tadi itu. Ya. Oke, itu sedikit. Lanjut, siapa lagi yang belum? Isabelita sudah? Belum, Ner. Ya, silakan. Apa lagi ya? Tadi saya sudah jelaskan verbal, non-verbal, mengelola kelas sudah. Variasi lagi. Variasi Ya, dalam penampilan guru. Yang sudah boleh keluar, silakan ya. terima kasih, Bener. Kira-kira penting nggak variasi dalam penampilan seorang guru? Siapa Isabelita? Penting, Ner. Ya, coba Penting, Ner. kasih alasan. Soalnya itu mencontoh untuk murid supaya boleh rapi juga. Boleh, berarti menjadi contoh ya, begitu. Menjadi contoh yang baik untuk murid. Oke. Kalau dalam menggunakan media, kira-kira apa? Media apa yang bisa digunakan dalam mengajar seperti sekarang ini, yang daring ini, yang online gitu ya? Apa? Yang kalau andaikan ini Isabelita jadi guru ini sekarang, mau buat media seperti apa? Media Zoom, Ya. Classroom, dengan Zoom meeting, Zoom sudah. Google Meeting. Google Meet ya. Ini Ngoni semua punya Google Meet ya? Teman-temannya Isabelita biasanya punya Google Meet. Ada yang belajar Ya, sama benar, dosen? ada yang belajar pakai Google Meet. Saya pikir ini tidak ada semua. Soalnya lebih bagus Google Meet, dia tidak lebih lama durasinya. Oke, Isabelita, terima kasih. Lanjut yang lain. Siapa lagi yang belum? Ya, silakan. Veron gimana ini Veron? Ada orangnya ini. Tanda Triven. Ya. Kira-kira seberapa penting penampilan bagi seorang guru dalam mengajar? Pakaian dan lain-lain. Coba siapa yang mau jawab? Triven belum merespon nih. Mungkin masih Benar, ini baca-baca. boleh keluar. Boleh, silakan. Atau Anggreni. Terima kasih. Ya. Anggreni mungkin?
Atau Triven boleh ya, kalau mau jawab silakan aktifkan mikrofonnya. Siapa lagi? Yulke? Yulike? Ya, Ner. Yulike belum? Belum, Ner. Silakan jawab. Bisa diulang, Ner, pertanyaannya? Seberapa penting variasi berpakaian bagi seorang guru dalam mengajar? Menurut saya sangat penting, Ner, karena itu dapat meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang dijelaskan guru dan memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. Misalnya hari ini pakaian Yulike warna kuning, besoknya kuning lagi, besoknya lagi kuning lagi. Bagaimana itu kira-kira? Tidak apa-apa. Ya boleh jawab begitu, tidak apa-apa Menir, misalnya begitu kan. Oh, menurut saya tidak apa-apa karena itu kan terserah diri saya mau memakai baju yang warna apa, ya begitu, Ner. Berarti tidak ada pengaruhnya sama mengajar begitu ya? Bagaimana? Ada pengaruhnya atau tidak? Tidak ada, Ner. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi yang mau jawab? Ini pertanyaannya masih sama. Ner, sudah bisa keluar. Silakan. Saya Ner. Terima kasih, Ner. Ya, silakan. Diana, silakan. Pertanyaannya apa tadi, Minar? Seberapa penting memiliki variasi berpakaian bagi seorang guru dalam mengajar? Kalau menurut saya sih penting diperhatikan cara berpakaiannya karena pasti dari siswa melihat penampilan guru ini apakah warna pakaiannya tuh tiap hari sama atau berbeda, itu bisa dikritik sama siswa. Mungkin dari siswanya sendiri ada yang tidak suka warna berpakaian guru, makanya dikritik. Berikan saran supaya ganti warna. Ya, ada pengaruhnya kira-kira enggak? Pakaian guru sama belajar siswa. Ada enggak pengaruhnya? Kalau pengaruhnya sih membuat siswa itu rasa bosan lihat warna pakaian guru. Habis misalnya warna kuning terus itu dipakai rasa bosan lah lihatnya, kayak ini guru kok penampilannya sama kayak kemarin. Oke. Terima kasih ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Mener. Niwayan Kartini bukannya sudah ya? Belum, Mener. Saya boleh menambahkan, Moner. Niwayan dulu ya, silakan Niwayan. Oh tadi Nimade, sekarang Niwayan. Silakan Niwayan, mana orangnya? Oh, jaringan lagi. Siapa lagi yang mau ini jawab? Niwayan boleh? Saya Mener. Oh, silakan. Silakan. Menurut saya itu sangat penting, Mener, karena dari seorang guru berpakaian yang rapi, siswa pun dapat terdorong untuk mencontohkan atau mengikuti seorang guru yang berpakaian rapi dan menarik. Misalnya seperti seorang guru memasukkan bajunya ke dalam celananya, maksudnya biar rapi lah, Mener. Terus ada siswa yang bandel mungkin tidak memasukkan bajunya. Nah, dari situ siswa bisa melihat contoh dari seorang guru berpakaian rapi agar bisa diikuti oleh siswa tersebut. Oke, terima kasih Niwayan, ya. Bagus ya. Metelda mau menambahkan? Kenapa, Mener? Metelda sudah ujian atau belum?
Oke. Silakan jawab yang tadi sama pertanyaannya. Benar, soalnya baru masuk ini Mener. Coba Mener jawab pertanyaan. Aduh, jaringan. Itu Coba Mener jelaskan. penting nggak guru memiliki variasi dalam berpakaian waktu mengajar? Itu guru kan ubah-ubah pakaiannya itu toh. Sekarang stylenya ini, besoknya stylenya beda lagi. Itu penting nggak kira-kira menurut Metelda? Kalau menurut saya sih penting buat guru. Kenapa? Terus guru, karena guru itu kan setiap hari Senin kan pakaiannya berbeda. Senin Selasa pakaiannya berbeda. Yang membuat siswa juga Senin Selasa juga pakaiannya berbeda, bisa melihat dari guru, dan siswa itu juga melihat dari guru penampilan mereka, siswa juga bisa ikut. Ya, guru pakai Senin Selasa berbeda, siswa juga Senin Selasa. Oke, Tasya, coba. Metelda sepertinya jaringan. Oke, Metelda, saya sudah dapat nilainya ya, Metelda. Tidak apa-apa, karena terputus-putus jaringan. Silakan, siapa lagi yang mau bantu? Jawab. Tasya mungkin? Saya Moner, boleh bantu Moner? Lestari, sudah toh? Sudah ada Moner. nilai. Sudah ada nilai Lestari, sudah ya. Nanti, Tidak bisa bantu. ya jangan dibantu. Nanti yang lain gimana yang belum dapat nilai? Ya, menambahkan Moner bisa. Boleh, silakan, silakan. Yang soalnya Moner? Ya itu, penting nak penampilan guru, pakaian, dan lain-lain. Sangat penting ya Moner, karena kita berpatokan kepada guru. Bukan hanya penampilan sih Moner, kita harus berpatokan kepada guru, tetapi tutur kata, sopan santun, dan cara mengajar guru itu seperti apa Moner. Kalau cara guru mengajar kita seperti besok jangan gini lagi ya, itu sebagai contoh mau mendengarkan ya pasti mendengarkan, kalau tidak ya acuh tak acuh aja Moner. Kasih ya. Jadi yang intinya Moner, kita penting karena kita sebagai siswa memang harus berpatokan kepada guru, baik cara penampilan, tata suara, penampilan, tata cara berbicara, gitu Moner. Oke, makasih Lestari ya. Sama-sama Ner. Nah, siapa lagi? Aku Tasya? keluar Moner. Assalamualaikum. Silakan. Salam. Lanjut, Tasya. Saya Moner. Silakan. Lanjutkan jawabannya apa? Masih sama Moner Ya, pertanyaannya. sama. Ya. Menurut saya itu seorang guru jika berpakaian yang rapi itu penting. Karena ketika seorang guru menegur kepada siswa bahwa pakaiannya tidak rapi atau tidak sesuai dengan ketentuan harinya, maka seorang guru juga itu harus berpakaian yang rapi. Agar menegurnya itu bisa sesuai dengan apa yang gurunya lakukan. Karena jika seorang guru menegur, tetapi seorang guru itu memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan, maka tidak pantas juga seorang guru menegur kepada siswa tersebut. Terima kasih, Mir. Ya, oke, sama-sama. Siapa lagi yang belum? Silakan, siapa yang belum silahkan maju. Kalau tidak, saya tutup lagi. Ya. Masih ada? Yang sudah? Saya Mir. Oh, saya Mir. Pengertian kemampuan dasar mengajar apa, Trevor? Apa, Mir?
pengertian kemampuan dasar mengajar. Nih, pengertian yang di atas ini. Kemampuan dasar mengajar. Nah, siapa yang mau jawab? Hari C mungkin? Saya Mner. Silakan. Nah, Trivan silakan dipikirkan dulu ya. Apa? Hari C. Keterampilan dasar mengajar adalah Oh, Anggreni ya? kemampuan atau iya, Mner. Anggreni belum? Keterampilan dasar belum, Mner. Silakan. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif dan profesional. Nah, kalau siswa di dalam kelas itu hampir semuanya aktif gitu. Kira-kira keterampilan dasar mengajar mana yang sudah diterapkan itu? Gimana, Mner? Kalau semua siswanya aktif misalnya, kan ada itu sekolah unggul toh, biasanya kan itu yang juara-juara di sana. Itu kira-kira keterampilan dasar mengajar yang mana yang sudah diterapkan? Boleh toh ambil satu, misalnya keterampilan dasar bertanya Menir, alasannya ini, boleh. Boleh kasih pendapat aja. Ada tambahan? Tidak ada, Anggreni? Itu aja. Oke, siapa lagi? Henry C atau Veron? Saya Mner. Ya. Saya balik. Kalau siswanya kebanyakan tidak mau sekolah ya, atau nakal lah istilahnya. Kan ada itu sekolah-sekolah seperti itu ya, yang swasta. Kira-kira dari 8 keterampilan dasar mengajar itu, mana yang perlu diterapkan terlebih dahulu? Veron, ada 8 itu. Veron cukup sebutkan 1 atau 2. Boleh itu dijelaskan. Kan ada 8 itu. Bagaimana? Ada? Kemampuan dasar, jelaskan, Ner. Anggreni sudah ya, saya sudah dapat nilainya. Tidak apa-apa, tadi terputus. Silakan, Veron. Oh iya. Kemampuan dasar menjelaskan. Silakan. Jelaskan. Kenapa perlu diterapkan keterampilan dasar menjelaskan itu untuk siswa-siswa yang nakal tadi misalnya? Kenapa? Bagaimana cara menerapkannya? Menjelaskan agar supaya setiap murid yang nakal boleh diatur oleh guru supaya dia kelakuannya itu bisa lebih baik lagi dan bisa tertib dalam sekolah itu. Oke, silakan lanjutkan Trivan. Tanda Trivan. Terima kasih Veron ya, saya sudah dapat nilai. Baik, Ner. Iya, Mner. Ya, silakan lanjutkan. Pertanyaannya sama dengan Veron. Itu Mner, yang harus diterapkan itu adalah keterampilan penguatan. Contohnya Mner, bertanya kepada dia atau menanyakan kenapa tidak hadir atau kenapa nakal Mner. Ya, lanjut. Dan habis itu diberi suatu penguatan Mner, seperti dikasih pertanyaan atau teguran Mner, contohnya ditegur dengan cara verbal atau non verbal Mner. Oke. Bagus ya. Terima kasih Trivan ya. Siapa lagi yang belum? Ini kalau sesi ini boleh habis. keluar, Ner? Sudah. Ini kalau sesi ini habis, kalau masih belum ada yang maju, kita akan sambung hari esok ya. Nah, jadi silakan yang masih belum, ini ada 10 menit lagi waktunya. Yang mau ujian silakan. Kalau tidak besok lagi, kita atur lagi jadwal ujiannya.
Siapa? Saya tunggu ini 10 menit supaya mau maju lagi. Kalau yang sudah boleh keluar ya. Boleh leave. Ya, siapa yang belum? Silakan. Hanamner. Hana belum? Sudah Tadi tadi? kan baru menambahkan. Sudah saya dapat nilai dari situ, tidak apa-apa. Oh. Ya. Oh iya, Ner. Makasih, Ner. Ya. Silakan. Ini menambahkan juga, silakan jawab. Nanti saya beri nilai UTS-nya dari menambahkan. Andrice gimana, Andrice? Daripada besok toh? Kan sudah bagus sekarang ini, langsung ini. Daripada sudah lama menunggu tidak jadi ujian. Andrice sudah? Sepertinya belum ini. Silakan. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana, Mener? Ya. Pertanyaannya masih sama, Andrice, dengan yang tadi. Keterampilan atau kemampuan dasar yang mana yang perlu diterapkan? Keterampilan bertanya. Silakan, coba. Kenapa? Keterampilan bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban. Oke, itu ya. Terima kasih ya, Andrice. Siapa lagi yang belum? Boleh keluar, Ner? Sudah. Ya, makasih, Ner. Ya. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, saya tutup ini Zoom. Oke, saya rasa tidak ada. Nanti kalau masih ada, silahkan hubungi saya. Kita atur jadwal ujiannya. Terserah mau hari apa, begitu. Ya, oke, terima kasih. Ya, bagaimana? Kalau keterampilan menjelaskan itu bisa? Oh, ini Shalom belum? Belum, Mener. Ya boleh, silakan mau apa yang mau diterapkan itu yang mana? Keterampilan menjelaskan atau kalau dosen, guru dalam mengajar adalah keterampilan yang menyiapkan materi pada peserta didik atau menjelaskan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Karena kalau dari keterampilan kan harus mempunyai perencanaan atau analisis terhadap sesuatu yang harus orang gunakan pada materi atau cara bagaimana guru menyampaikan materi pada peserta didik. Oke. Makasih, Mener. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Ayo, masih ada ini, ada Mufida, Angelita, Vidya. Mungkin siapa di antaranya yang belum tampil. Waktunya sisa 6 menit ya? Oke, silakan pertanyaannya sama. Silakan. Keterampilan dasar penguatan, Mener. Silakan. Keterampilan dasar penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali perilaku itu. Setuju? Oke, makasih Mufida ya. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, saya rasa itu. Saya tutup ya. Silahkan nanti kalau masih ada hubungi saya melalui WA atau yang lain, media yang lain. Kita atur lagi. Oh, masih ada. Saya kira sudah tidak ada orang ini. Angelita, silakan. Saya ingin bertanya.
Suaranya ini Angelita tidak jelas. Bertanya yang Ya, pertanyaannya sama ya yang tadi. baik bagi Silakan. Jaringannya sepertinya kurang ini Angelita, saya tidak bisa dengar suaranya. Siapa lagi selain Angelita? saya ingin bertanya. Ya, menurut jaringan. Oke, tidak apa-apa. Nanti silakan hubungi saya lagi ya dengan kondisi jaringan yang ini, atau boleh ini ya, boleh di WA saja atau bagaimana. Kalau memang tidak bisa lewat Zoom. Sampaikan ke teman-temannya begitu ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.